Halo, assalamualaikum teman-teman Dizzy Lovers sekalian. Apa kabar kalian nih? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat semuanya ya. Dan sebelum aku mulai videonya, aku mau terima kasih banyak nih buat semua yang udah support channel aku, yang udah like, comment, subscribe, dan share. Aku ngucapin terima kasih banyak banget. Dan gak perlu lama-lama lagi, mari kita saksikan videonya. Di awal episode diperlihatkan di perkemahan suku Kai, Titus dan Kurdolu sedang berjalan di area perkemahan sambil membicarakan rencana mereka. Titus berkata pada Kurdolu, "Kita akan melakukannya diam-diam. Tugasmu adalah membawa orang-orangku keluar dari sini setelah tugas mereka selesai." Lalu Kurdolu pun memberi peringatan pada Titus. "Titus, lihatlah kenyataannya. Wanita kami siap bertarung kapanpun. Jangan menyerang tanpa memberitahuku atau kalian akan kalah." Lalu dari kejauhan Kurdolu dan Titus melihat seorang ksatria yang pergi bersama Ertugrul kembali ke perkemahan dengan membawa seorang ksatria yang menjadi syuhada menuju ke tenda utama Sulaimansyah. Seluruh suku Kai pun berkumpul di depan tenda, begitu juga dengan Selcan. Ksatria itu masuk ke dalam tenda bersama dengan Rahman. Melihat ksatria itu, Sulaimansyah bertanya padanya, "Apa yang kau lakukan di sini? Di mana bayi kalian?" Lalu Selcan pun masuk ke dalam tenda. Dan ksatria itu berkata, "Mereka berusaha menghancurkan kami, Bey. Sayangnya Guntekin telah syahid." Saat ksatria itu memberikan laporannya, Kurdolu pun juga masuk ke dalam tenda. Sulaimansyah pun melanjutkan dan bertanya padanya, "Bagaimana dengan yang lain?" Ksatria itu menjawabnya, "Mereka baik-baik saja. Mereka menuju Aleppo. Aikis dan Hamzah akan kembali ke perkemahan besok. Ertugrul memberi mereka sebuah tugas." Lalu Sulaimansyah yang mendengar itu berkata, "Semoga Allah melindungi mereka." Lalu ia memerintahkan ksatria itu untuk menyampaikan pesan pada Syekh Ilyas supaya dia menyiapkan pemakaman untuk syuhada kita. Para ksatria itu pun pergi meninggalkan tenda dan Sulaimansyah pun memasuki tendanya, sehingga tersisa Selcan dan Kurdolu. Terlihat Selcan tersenyum meremehkan Kurdolu karena telah gagal dengan rencana mereka untuk membunuh Ertugrul. Lalu saat Kurdolu keluar menuju tendanya, Titus sudah menunggunya. Kurdolu pun memberikan tanda bahwa rencana mereka telah gagal. Titus pun tampak marah mendengar berita itu. Di sisi Aikis dan Hamzah yang diperintahkan untuk mengikuti Markus menuju kastil pasukan Templar, akhirnya mereka berhasil mengetahui di mana keberadaan kastil tersebut. Markus yang terluka parah memasuki kastil. Patricio pun menghampirinya. Markus segera memberikan laporannya. "Tuan, saya gagal." Lalu Patricio bertanya, "Bagaimana dengan Eftalia?" Markus pun menjawabnya, "Mereka menuju Aleppo." Lalu Patricio bertanya lagi, "Kau melarikan diri dari mereka atau mereka membiarkanmu pergi?" Markus menjawabnya, "Ertugrul mengirim pesan untukmu, Tuan." Lalu ia menyerahkan rambut Eftalia yang diberikan Ertugrul padanya. Menyadari rencana Ertugrul, ia memeriksa sepatu kuda yang membawa Markus. Lalu ia berkata, "Untuk mengikutimu, mereka melepas sepatu kudamu." Marah akan kebodohan dan kegagalan Markus, akhirnya ia pun membunuhnya. Sedangkan Aikis yang bahagia telah menemukan sarang yang telah menawan kekasihnya itu, ia pun melepaskan anak panahnya ke dalam kastil. Patricio saat melihat anak panah meluncur tepat di dekatnya, ia mulai panik dan memerintahkan pasukannya untuk menangkap Aikis dan Hamzah. Lalu Aikis dan Hamzah pun segera pergi dari kastil itu. Di perkemahan suku Kai, beberapa prajurit anak buah Titus telah datang. Dari kejauhan, Selcan mengawasi mereka tampak curiga. Dan Kurdolu pun memerintahkan Alpargu untuk membiarkan mereka beristirahat di tempat yang jauh dari keramaian. Tak hanya itu pula, Atabey Sahabetin menghampiri Deli Demir dan Dundar yang sedang berada di tempat pandai besi. Dari kejauhan, ia menatap Titus dan anak buahnya lalu bertanya pada Deli Demir, "Deli Demir, siapa mereka?" Deli Demir yang tidak mengetahui kebenarannya, ia menjawab, "Mereka pedagang yang akan membeli barang-barang kita. Insya Allah perkemahan baru ini akan mendatangkan berkah dan rezeki yang berlimpah." Setelah mendengar jawaban dari Deli Demir, Atabey masih saja terlihat tampak curiga dengan Titus dan pasukannya itu. Sedangkan di Aleppo, Halime terlihat murung setelah ia mendengar permintaan ayahnya itu. Di dalam hatinya, ia berdoa sambil menatap pakaian yang ia pakai saat ia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Ertugrul, dan juga cermin pemberian Ertugrul. "Ya Allah, bantu kami keluar dari api yang kami terjatuh di dalamnya. Tunjukkan kami jalan, berikan kami kesabaran, beri kekuatan pada Ertugrul." Sedangkan di sisi lain Aleppo, Ertugrul, Gundoldu, dan kesatrianya telah sampai di Aleppo dan segera menemui Halabi di dergahnya.
Halabi telah memberikan informasi yang ia dapat dari Afsin B mengenai keadaan Turgut pada Ertuğrul. Ertuğrul tampak gelisah mendengar itu, lalu ia berkata, karena mereka tidak membunuh Turgut, mereka pasti punya tujuan lain. Lalu Doğan berkata pada Ertuğrul, B, jika dia kembali dari sarang Templar, dia pasti tahu lokasi kastilnya. Lalu Ertuğrul bertanya pada Halabi, di mana Afsin B? Lalu melihat wajah Halabi yang tampak murung, ia bertanya, apa ada masalah yang lain? Lalu Halabi menjawabnya, ketika dia mendengar yang terjadi pada Halime, dia tidak bisa tinggal, dia segera pergi. Mendengar nama Halime disebut membuat Ertuğrul tampak khawatir, ia pun bertanya, apa yang terjadi pada Halime Sultana? Halabi pun menjawabnya, Al-Aziz akan menikahi Halime. Ertuğrul yang mendengar itu pun tampak terkejut dan terlihat raut kesedihan di dalam dirinya. Lalu ia bertanya pada Halabi dengan tatapan penuh kesedihan, bagaimana itu bisa terjadi? Lalu Halabi menjawabnya, Pangeran Numan menerima pinangan yang mulia Emir. Tak sanggup menahan kesedihannya, Ertuğrul pun segera pergi dari ruangan itu. Dan di sisi lain Aleppo, Afsin B sedang menyiapkan sebuah jebakan untuk menangkap Pangeran Yigit dari tangan anak buah Nasser yang akan membawa pangeran malam ini menuju istana. Lalu di sisi Ertuğrul, ia sedang menyendiri di ruang lain dergah. Ia memikirkan Halime yang akan menikah dengan Sultan Al-Aziz. Mengenang kebersamaannya bersama Halime saat ia memberikan kuda pada Halime, lalu tiba-tiba sebuah ide muncul dan ia bergegas menuju ruangan kakaknya Gundoldu dan kesatrianya yang tadi ia tinggalkan. Setelah Ertuğrul menyampaikan idenya, Gundoldu berkata pada Ertuğrul, Ertuğrul, jangan gegabah, ingat untuk apa kita kesini. Ertuğrul keras kepala dengan rencananya. Ia berkata, aku harus berbicara pada Pangeran Numan, Abi. Aku tidak akan membiarkan dia jatuh dalam permainan Templar hanya demi anaknya. Gundoldu pun tampak marah dengan rencana Ertuğrul yang terlihat tampak gegabah. Ia pun berkata, tunggulah sebentar, mari kita siapkan dulu pertemuan dengan Al-Aziz. Lalu Ertuğrul yang keras kepala menjawabnya, aku tidak bisa menunggu sampai pagi, terlalu lama, aku akan ke istana sekarang. Saat Ertuğrul hendak pergi, Gundoldu pun menahannya. Ertuğrul, ini gila, ingat apa yang terakhir terjadi. Jika mereka menangkapmu lagi, kami tidak bisa menyelamatkanmu. Ertuğrul yang memahami kekhawatiran Gundoldu, ia berkata secara perlahan meyakinkan kakaknya, aku harus ke sana, Abi. Gundoldu pun tidak dapat berkata apa-apa lagi dengan keputusan Ertuğrul. Lalu Halabi berkata, sekarang Anda memutuskan untuk pergi, sisanya serahkan pada kami akan melakukan apa yang diperlukan. Lalu di sisi lain Aleppo terlihat Pangeran Yigit bersama dengan prajurit Nasser, dan salah seorang dari teman Afsin B melaporkan pada Afsin B bahwa mereka telah membawa Pangeran Yigit. Lalu mereka bersiap untuk menyerang prajurit itu, tapi ternyata persiapan Nasser lebih baik dari mereka. Ia sudah memerintahkan prajuritnya untuk mengawasi seluruh Aleppo supaya tidak ada yang menggagalkan rencananya untuk membawa Pangeran Yigit ke istana. Saat Afsin B dan teman-temannya menyerang, prajurit itu dari atas bangunan mengerahkan anak panahnya ke arah mereka, dan akhirnya Afsin B tidak berhasil untuk membawa Pangeran Yigit. Dan di perkemahan suku Kai, Deli Demir sedang mengkhawatirkan anaknya Aikis di dalam tendanya. Lalu Dundar masuk ke dalam tenda itu. Deli Demir pun bertanya padanya, ada apa Dundar? Apa yang terjadi? Lalu Dundar menjawabnya, orang-orang Abu Hisham, aku tidak suka mereka Deli Demir, aku tidak tahu harus memberitahu ayahku atau tidak. Tapi Deli Demir tidak menanggapinya secara serius, ia pun menyuruh Dundar untuk tidur karena sudah larut malam. Melihat kekhawatiran Deli Demir, Dundar pun berkata padanya, Aikis Ablah dan Turgut Abi akan kembali Demir Usta, kakakku akan membawa mereka untukmu. Setelah mengatakan itu, ia pun meninggalkan Deli Demir. Setelah kembali dari tenda Deli Demir, ia bersama Sulamansyah dan Haimeana melaksanakan sholat berjamaah di dalam tenda Sulamansyah. Setelah selesai, Dundar pun pergi dari tenda Sulamansyah. Secara diam-diam, ia ingin keluar, tapi ia bertemu dengan Rahman. Rahman pun memanggil Dundar, lalu Dundar yang takut orang tuanya mendengar itu langsung menegur Rahman. Rahman, bisakah kau pelankan suaramu? Tapi Rahman berkata padanya, jika ayahmu tahu aku bisa celaka. Tapi Dundar meyakinkannya dengan berkata, kau akan baik-baik saja. Lalu ia pergi meninggalkan Rahman dan keluar dari tenda utama.
Ternyata Dundar keluar dari tenda utama untuk mengawasi orang-orang yang dibawa oleh Titus yang ia curigai. Saat ia mengawasi mereka, ia melihat salah satu dari mereka menggenggam kalung yang berbentuk salib. Lalu salah satu dari mereka juga membagikan pedang pada masing-masing dari mereka. Setelah melihat itu, Dundar pun pergi dari sana, namun ia bertemu dengan Titus. Saat Titus menyadari bahwa Dundar mengetahui identitas mereka, ia membelaikan pedangnya pada Dundar hingga ia tergeletak di tanah. Lalu di kastil pasukan Templar, Petruchio datang menemui Turgut di penjara bawah tanah. Ternyata di sana Turgut sudah ketergantungan dengan cairan yang diberikan pasukan Templar padanya, sehingga membuat Turgut melupakan dirinya dan menuruti setiap perkataan Petruchio. Lalu di Aleppo, Afsinbe bersama dengan temannya yang tersisa dari penyerangan bersembunyi di ruang bawah tanah toko Aikutluk. Ia berkata pada mereka, "Kita harus mencegah pernikahan antara Al-Aziz dengan putri pangeran. Kita harus melakukan semua yang diperlukan, kalian paham?" Lalu tiba-tiba ada seseorang yang datang dengan wajah tertutup. Lalu Afsinbe menaruh pedangnya di leher orang itu dan membukanya. Ternyata ia adalah Karatoigar. Dan di sisi lain, Ertugrul menyamar sebagai prajurit istana, lalu seorang wanita bercadar membantunya memasuki istana dan membawanya ke suatu ruangan. Saat masuk ruangan itu, wanita itu membuka cadarnya, ternyata ia adalah Umi Khair. Lalu ia berkata pada Ertugrul, "Aku minta maaf sudah mengadukanmu dan Laila. Maafkan aku sudah bicara pada Laila dan pada saudaraku Halabi. Jadi itulah mengapa ketika Halabi memintaku, aku sendiri yang memasukkanmu ke istana. Jangan khawatir, aku akan membawamu pada Pangeran Numan." Lalu di istana, Nasser sedang memberikan informasinya tentang penyerangan Pangeran Yigit. Lalu Nasser yang ingin mengadu domba antara Seljuk dan Ayubi berkata padanya, "Tuan, ini pasti ulah Seljuk. Mereka tidak bisa menerima bahwa Anda akan menikahi Sultanah Halimeh." Lalu Emir Al-Aziz bertanya, "Bagaimana Seljuk tahu tentang pernikahanku? Pengkhianat turun seperti air hujan di kotaku sendiri, bahkan musuh tahu rahasia pribadiku. Apa pangeran baik-baik saja?" Nasser pun menjawab, "Iya tuan, dia menunggu untuk bertemu dengan Anda." Lalu Emir Al-Aziz menyuruh Nasser untuk membiarkan Pangeran Yigit masuk. Lalu Pangeran Yigit pun masuk menemui Emir Al-Aziz. Emir Al-Aziz pun menyambutnya, tapi tidak digubris oleh Yigit. Yigit langsung berkata padanya, "Bisakah aku bertemu dengan ayahku dan kakakku?" Lalu Emir Al-Aziz memerintahkan Nasser untuk mempersiapkan Pangeran Yigit untuk bertemu dengan keluarganya. Lalu di sisi lain istana, Numan memasuki ruangan yang di dalamnya ada Ertugrul di sana. Melihat Ertugrul, Numan terlihat senang, lalu ia langsung memeluk Ertugrul dan berkata, "Melihatmu hidup membuatku senang, Nak. Alhamdulillah." Ertugrul berkata pada Numan, "Terima kasih." Lalu dengan muka yang tampak sedih, ia berkata lagi, "Aku tahu yang terjadi, Halimeh dan Al-Aziz." Numan pun menanggapinya, "Aku tahu berat untukmu menerimanya, tapi kau harus menghargai. Keputusan terakhir tergantung pada putriku. Aku tidak memutuskan tanpa membicarakannya dengan Halimeh." Lalu Ertugrul menjelaskannya pada Numan, "Mereka berusaha menarikmu dalam perangkap besar, bukan cuma Anda dan Kesultanan Seljuk, tapi juga seluruh dunia Islam. Apa tidak aneh bagimu tiba-tiba mereka melamar sebelum perang salib? Ini cuma perangkap yang disiapkan oleh Templar, Pangeran." Tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ertugrul, Numan pun berkata padanya, "Cintamu pada putriku membuatmu bicara kacau, Ertugrul Bey. Aku menghargainya, aku tahu cinta ada hal besar, tapi seperti yang kubilang, keputusan akhir ada padanya." Tidak menyerah, Ertugrul berkata pada Numan, "Mereka membuat permainan antara Anda, putri Anda, dan putra Anda. Pertimbangkan bencana yang akan datang setelah ini. Mereka akan membuat Seljuk dan Ayubi saling berperang." Numan yang marah dengan penjelasan Ertugrul, ia pun menghentikan pembicaraan Ertugrul lalu berkata, "Persetan dengan konspirasi mereka, persetan dengan negara mereka. Yigit adalah anakku, keputusan ada pada putriku. Aku meminta atas nama yang memiliki kita, Ertugrul Bey, menjauhlah dariku dan putriku. Pergi dari sini atau aku sendiri yang membawamu pada Al-Aziz." Setelah mengatakan itu, ia pun meninggalkan Ertugrul keluar dari ruangan itu. Lalu dari dalam ruangan, Ertugrul membuka pintu ketika mendengar suara dari luar. Di luar sana terlihat ada Numan dan Halimeh tampak bahagia bertemu kembali dengan Yigit. Lalu ada Emir Al-Aziz dan juga Nasser di sana. Emir Al-Aziz tampak senang karena persyaratan dari Halimeh dapat ia lakukan. Al-Aziz pun menghampiri Halimeh dan mengulurkan tangannya pada Halimeh. Halimeh menatap tangan Emir Al-Aziz dengan ragu dan bingung apa yang harus ia lakukan.
menatap sedih ayahnya, dan dengan keterpaksaan mengingat janjinya pada Al-Aziz, ia pun menyambut tangan Al-Aziz dengan kesedihan. Ertugrul dari balik pintu terlihat tampak begitu sedih melihat kekasihnya bersama dengan pria lain. Akankah Ertugrul membiarkan Halime menikah dengan Emir Al-Aziz? Apa yang akan ia lakukan untuk membatalkan pernikahan mereka? Mari kita saksikan di episode selanjutnya. Ya gimana guys video kali ini, aku harap kalian suka ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ya. Thank you for watching. Assalamualaikum.